Kitab tercelanya dunia, yaitu kitab ke-6 dari Rubu yang membinasakan dari kitab Ihya Ulumuddin. Segala pujian bagi Allah yang memperkenalkan kepada para walinya kerusakan-kerusakan dan bahaya-bahaya dunia, telah menyingkapkan kepada mereka segala kekurangan dan yang memalukan dari dunia. Sehingga para wali itu memperhatikan pada bukti-bukti dan tanda-tanda dunia. Mereka menimbang dengan kebaikan akan keburukannya. Lalu mereka mengetahui bahwa kemungkaran dunia itu bertambah dari kebaikannya. Tiada sempurna yang diharapkan dari dunia dengan yang ditakutkan. Tiada selamat yang muncul dari dunia itu dari kegerhanaannya. Akan tetapi dunia itu dalam bentuk wanita manis, telah menarik hati manusia dengan kecantikannya, telah mempunyai rahasia-rahasia buruk dan keji yang membinasakan orang-orang yang ingin berhubungan dengan dia. Kemudian, ia melarikan diri dari orang-orang yang mencarinya kikir dengan penerimaan baiknya. Apabila ia terima dengan baik, niscaya tidak aman dari kejahatan dan buruk kesudahannya. Kalau ia berbuat baik sesaat, niscaya ia berbuat jahat setahun. Dan kalaulah berbuat jahat sekali, niscaya dijadikannya setahun. Maka lingkaran penerimaan baiknya itu berputar dekat mendekati. Perniagaan putera-puteranya itu merugi dan binasa. Bahaya-bahayanya silih berganti mengenai dada pencari-pencarinya. Tempat berlaku hal ihwalnya memutarkan dengan kehinaan pencari-pencarinya. Setiap orang yang tertipu dengan dia kesudahannya kehinaan. Setiap orang yang menyombong dengan dia perjalanannya kepada kerugian. Sikapnya ialah lari dari pencarinya dan mencari orang yang lari daripadanya. Orang yang melayaninya dibuatnya kehilangan, dan orang yang berpaling daripadanya dicarinya penyesuaian. Kejernihannya tiada terlepas dari campuran kekeruhan dan senantiasa kegembiraannya dari kekotoran. Kesejahteraannya mengakibatkan sakit, kemudaannya menghalau kepada ketuaan. Kenikmatannya tidak membuahkan selain kerugian dan penyesalan. Maka dunia itu penipu, pendaya, terbang dan lari. Selalu ia berhias bagi pencari-pencarinya. Sehingga apabila mereka menjadi pencintanya, niscaya diraihnya mereka dengan gigi anjingnya. Dikacaukannya mereka oleh sebab-sebabnya yang teratur. Disingkapkannya bagi mereka dari kekurangan-kekurangannya yang tersembunyi. Lalu dirasakannya kepada mereka racun-racun yang membunuhkan. Dilemparkannya mereka dengan anak panahnya yang mengena. Sedang teman-temannya dalam kegembiraan dan kenikmatan. Karena berpaling dari mereka, dia seolah-olah mimpi yang enak. Kemudian dikeruhkannya mereka dengan tipu dayanya. Lalu ditumbuhkannya mereka sebagai menumbuk tanaman yang baru diketam. Dan disembunyikannya mereka dalam kain kafannya di bawah tanah. Jikalau dimilikinya seseorang dari mereka, semua yang ada padanya terbit matahari niscaya dijadikannya menjadi tanaman yang diketam seakan-akan ia memerlukan besok. Lah mencita-citakan akan kegembiraan bagi teman-temannya. Dan dijanjikannya penipuan bagi mereka. Sehingga mereka itu bercita-cita banyak dan membangun istana-istana. Maka istana-istana itu menjadi kuburan. Pengumpulannya menjadi binasa. Usahanya menjadi abu yang berterbangan dan doanya menjadi rusak binasa. Inilah sifat dunia. Dan adalah urusan Allah itu takdir yang ditakdirkan. Rahmat dan sejahtera kepada Muhammad hambanya dan utusannya yang diutuskan kepada alam semesta. Membawa kabar gembira kepada orang yang beriman dan kabar yang menakutkan kepada orang-orang kafir dan menjadi pelita yang bersinar terang. Juga rahmat dan sejahtera itu kepada siapa saja dari keluarganya dan para sahabatnya yang membantu menegakkan agama dan menolongnya terhadap orang-orang yang zalim.
Anugerahilah kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya. Adapun kemudian, sesungguhnya dunia itu musuh bagi Allah, musuh bagi wali-wali Allah. Adapun permusuhannya bagi Allah, maka sesungguhnya dunia itu memotong jalan kepada hamba-hamba Allah. Dan karena itulah, Allah tidak memandang kepada dunia itu semenjak dijadikannya. Adapun permusuhannya bagi wali-wali Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, maka sesungguhnya dunia itu menghiaskan dirinya bagi wali-wali itu dengan hiasannya, dan melengkapkan mereka dengan kembang dan keelokan cahayanya, sehingga mereka meminum kepahitan sabar pada memutuskan hubungan dengan dunia itu. Adapun permusuhannya bagi musuh-musuh Allah, maka sesungguhnya dunia itu membuka jalan bagi mereka dengan tipu dan dayanya. Maka ditangkapnya mereka dengan jaringnya, sehingga mereka percaya dengan dunia itu, dan berpegang kepadanya. Maka dunia itu menghina mereka dengan keperluan yang diperlukan mereka kepadanya. Lalu mereka memperoleh daripadanya kerugian yang memutuskan jantung, tanpa memperoleh yang diperlukan itu. Kemudian, dunia itu mengharamkan bagi mereka kebahagiaan untuk selama-lamanya. Lalu mereka meminta untuk berpisah dari dunia dan meminta pertolongan dari tipuannya. Dan mereka itu tiada ditolong. Akan tetapi, dikatakan kepada mereka, hinalah kamu di dalam dunia itu dan tak usah kamu banyak bicara. Surat 2 Al-Baqarah ayat 86. Merekalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan harganya akhirat, maka tiadalah ringan azab dari mereka dan mereka tiada akan ditolong. Apabila telah besar tipuan dan kejahatan dunia, maka tidak boleh tidak pertama-tama mengetahui hakikat makna dunia. Apakah dunia itu? Apakah hakikat maknanya pada kejadian dunia itu? Serta permusuhannya dan apa jalan masuk penipuan dan kejahatannya. Sesungguhnya orang yang tidak mengenal kejahatan, niscaya ia tidak dapat menjaga diri daripadanya. Dan besar kemungkinan ia akan terperosok di dalamnya. Dan insya Allah kami akan menyebutkan tercelanya dunia, contoh-contoh, hakikat, makna, penguraian arti-artinya. Segala jenis kesibukan yang berhubungan dengan dunia, segi perlunya kepada pokok-pokoknya dan sebab berpalingnya makhluk daripada Allah, disebabkan kesibukan dengan kejijikan dunia itu. Dan dialah yang menolong kepada yang diridainya. Penjelasan tercelanya dunia. Ayat-ayat yang datang tentang tercelanya dunia dan contoh-contohnya banyak. Kebanyakan isi Al-Quran itu melengkapi kepada tercelanya dunia, memalingkan makhluk dari dunia dan mengajak mereka kepada akhirat. Bahkan itulah maksudnya Nabi-Nabi alaihi salam. Dan mereka tidak diutus melainkan karena itulah. Maka tidak diperlukan kepada pembuktikan dengan ayat-ayat Al-Quran, karena jelasnya. Dan sesungguhnya akan kami bentangkan sebahagian hadits-hadits yang datang dalam hal tersebut. Sesungguhnya diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi tempat kambing mati. Maka beliau bersabda, adakah kamu melihat kambing ini hina bagi pemiliknya? Mereka, para sahabat itu menjawab dari kehinaannya, mereka campakkan kambing ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya dunia itu lebih hina pada Allah dari kambing ini bagi pemiliknya. Jikalau adalah dunia itu seimbang pada sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, niscaya tidak memberikan kepada orang kafir seteguk air dari dunia itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu penjara bagi orang mumin dan sorga bagi orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu terkutuk apa yang ada di dalamnya.
selain apa yang ada bagi karena Allah daripadanya. Abu Musa Asy'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mencintai dunia, niscaya membawa melarat kepada akhiratnya. Dan barang siapa mencintai akhiratnya, niscaya membawa melarat kepada dunianya. Maka utamakanlah apa yang kekal atas apa yang fana, lenyap binasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kecintaan kepada dunia itu pokok tiap-tiap kesalahan. Zaid bin Arqam berkata, adalah kami berada bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lalu ia meminta minuman. Maka dibawa kepadanya air dan madu. Tatkala didekatkannya kepada mulutnya, lalu ia menangis, sehingga membawa menangis sahabat-sahabatnya. Para sahabat itu diam dan Abu Bakar tidak diam. Kemudian ia kembali menangis, sehingga mereka menyangka bahwa mereka tidak sanggup menanyakannya. Zaid bin Arqam meneruskan ceritanya. Kemudian Abu Bakar menyapu dua matanya. Lalu para sahabat itu bertanya, wahai Khalifah Rasulullah, apakah yang membawa engkau menangis? Abu Bakar menjawab, aku berada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku melihat ia menolak sesuatu dari dirinya, dan aku tidak melihat seorang pun bersama dia. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau tolak dari dirimu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dunia ini membentukkan dirinya kepadaku. Lalu aku berkata kepadanya, jauhlah engkau daripadaku. Kemudian dunia itu kembali, lalu berkata, sesungguhnya jikalau engkau dapat melepaskan diri daripadaku, akan tetapi tidak akan dapat melepaskan diri daripadaku orang-orang sesudah engkau. Nabi SAW bersabda, wahai sangat mengherankan bagi orang yang membenarkan negeri kekal dan ia berusaha untuk negeri yang penuh dengan tipuan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas tempat sampah. Ia lalu bersabda, marilah pada dunia, dan mengambil potongan-potongan kain yang sudah buruk di atas tempat sampah itu dan tulang-tulang yang telah berlobang-lobang, seraya bersabda, inilah dunia. Ini adalah suatu isyarat bahwa hiasan dunia itu akan dijadikan seperti potongan-potongan kain itu, dan bahwa tubuh-tubuh yang tampak kelihatan itu akan menjadi tulang-tulang yang busuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau, dan Allah menjadikan kamu khalifah dalam dunia. Lalu ia memperhatikan bagaimana kamu bekerja. Sesungguhnya kaum Bani Israel tatkala dibentangkan dunia untuk mereka dan disiap sediakan, lalu mereka menyombong pada pakaian, wanita, bau-bauan dan pakaian. Isa alaihi salam berkata, janganlah kamu jadikan dunia itu Tuhan, lalu dunia itu menjadikan kamu budaknya. Simpanlah barang simpananmu pada orang yang tidak akan menyia-nyiakannya. Sesungguhnya, yang mempunyai simpanan dunia itu takut akan bahaya atas simpanan itu. Dan yang mempunyai simpanan Allah, ia tidak takut akan bahaya atas simpanan itu. Isa alaihi salam berkata pula, wahai para sahabat, sesungguhnya aku telah menuangkan dunia bagimu dalam bentuknya. Maka janganlah kamu mengangkat dunia itu sesudahku. Sesungguhnya termasuk dari kekejian dunia itu bahwa mendurhakai Allah padanya, dan termasuk dari kekejian dunia bahwa akhirat tidak akan diperoleh selain dengan meninggalkan dunia. Ketahuilah, maka ialuilah dunia itu dan jangan kamu meramaikannya. Ketahuilah bahwa pokok tiap-tiap kesalahan itu mencintai dunia. Banyak karena nafsu syahwat sesaat. Mempusaka yang bernafsu syahwat itu kesedihan yang panjang.
Isa alaihissalam berkata pula, disiap sediakan dunia bagimu dan kamu duduk di atas punggungnya. Maka janganlah raja-raja dan wanita berbantah-bantahan dengan kamu pada dunia itu. Adapun raja-raja, maka janganlah kamu berbantah-bantahan dengan mereka tentang dunia. Sesungguhnya mereka tidak akan mendatangkan kepadamu apa yang kamu tinggalkan untuk mereka dan dunianya. Adapun wanita, maka peliharalah dirimu dari mereka dengan puasa dan salat. Isa alaihissalam berkata pula, dunia itu mencari dan dicari, maka yang mencari akhirat ia akan dicari oleh dunia, hingga sempurnalah rezekinya dalam dunia itu. Dan yang mencari dunia, ia akan dicari oleh akhirat. Sehingga datanglah mati, lalu mati itu mengambil bersama lehernya. Musa bin Yasar berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan makhluk yang dimarahinya dari dunia. Dan Allah, semenjak Allah menjadikan dunia, ia tidak memandang kepada dunia itu. Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman putra Nabi Daud alaihissalam lalu dalam arakannya, dan burung memasukkannya di bawah teduh dari kepanasan. Jin dan manusia di kanan dan di kirinya. Berkata yang mempunyai riwayat, maka Nabi Sulaiman alaihissalam lalu dekat seorang petik terbalik abid yang banyak beribadah dari kaum Bani Israel. Maka abid itu berkata, demi Allah, hai putra Daud, sesungguhnya engkau telah dianugerahkan oleh Allah kerajaan besar. Berkata yang mempunyai riwayat, perkataan itu didengar oleh Sulaiman, lalu ia menjawab, sesungguhnya suatu tasbih, membaca tasbih dalam lembaran hati seorang mukmin itu lebih baik daripada apa yang dianugerahkan kepada putra Daud. Sesungguhnya apa yang dianugerahkan kepada putra Daud itu akan hilang, dan tasbih itu akan kekal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah dilalaikan kamu oleh kebanyakan harta. Lalu anak Adam, manusia, itu berkata, hartaku itu hartaku. Adakah bagimu itu dari hartamu, selain apa yang kamu makan, lalu kamu binasakan? Atau yang kamu pakai, lalu kamu burukan, atau yang kamu sedekahkan, lalu kamu kekalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu kampung bagi orang yang tidak mempunyai kampung dan harta bagi orang yang tidak mempunyai harta. Dan untuk dunia dikumpulkan oleh orang yang tiada berakal. Kepada dunia bermusuh-musuhan orang yang tiada berilmu. Kepada dunia berdengki orang yang tiada memahami agama, dan untuk dunia berusaha orang yang tiada mempunyai keyakinan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia cita-citanya yang terbesar, maka tiadalah ia daripada Allah pada sesuatu. Dan Allah mengharuskan hatinya 4 perkara kesusahan yang tiada putus-putusnya selama-lamanya, kesibukan yang tiada akan selesai selama-lamanya, kemiskinan yang tiada akan sampai kekayaannya selama-lamanya, dan angan-angan yang tiada akan sampai kesudahannya selama-lamanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, hai Hurairah, apakah belum aku perlihatkan kepadamu dunia dengan semua isinya? Lalu aku menjawab, belum. Wahai Rasulullah. Lalu beliau mengambil tanganku dan membawa aku ke suatu lembah dari lembah-lembah Madinah. Lalu tiba pada suatu tempat sampah. Padanya kepala-kepala manusia, kotoran manusia, kain-kain buruk dan tulang-tulang. Kemudian beliau bersabda, hai Abu Hurairah, adalah kepala-kepala manusia ini dahulu rakus seperti kerakusanmu, berangan-angan seperti angan-anganmu. Kemudian dia pada hari ini adalah tulang belulang tanpa kulit. Kemudian ia menjadi abu.
Dan kotoran ini ialah warna makanan mereka yang diusahakannya, dari mana saja diusahakannya. Kemudian dilemparkannya dalam perutnya, lalu jadilah dan manusia menjauhkan diri daripadanya. Dan kain-kain yang buruk ini adalah perabot rumah dan pakaian mereka. Maka jadilah dan angin-angin itu menggerak-gerakannya. Dan tulang belulang ini adalah tulang belulang binatang ternak mereka, yang mereka kendarai atas binatang ternak itu ke seluruh pinggir negeri. Maka barang siapa yang menangis atas urusan dunia, maka menangislah. Abu Hurairah meneruskan riwayat, maka senantiasalah kami menangis, sehingga keraslah tangisan kami. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala tatkala menurunkan Adam ke bumi, Ia berfirman kepada Adam alaihi salam, bangunkanlah untuk keruntuhan dan beranaklah untuk kebinasaan. Daud bin Hilal berkata, yang tertulis dalam Suhuf Ibrahim alaihi salam, kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, yang maksudnya, hai dunia, alangkah mudahnya engkau kepada orang-orang baik, yang engkau perbuat dan engkau hiasi bagi mereka. Sesungguhnya aku campakkan pada hati mereka kemarahan engkau dan halangan dari engkau. Tiada aku jadikan suatu makhluk pun yang lebih mudah kepadaku daripada engkau. Semua urusan engkau itu kecil, dan kepada kebinasaanlah yang akan jadi. Aku takdirkan berlaku kodok-kodar kepada engkau. Pada hari aku jadikan engkau, bahwa engkau tiada akan kekal bagi seorang pun. Dan tiada kekal seorang pun bagi engkau, walaupun teman engkau kikir dengan engkau dan bakil kepada engkau. Amat baiklah bagi orang-orang baik, yang melihat aku dari hatinya, di atas keritlaan dan dari hati kecil mereka di atas kebenaran dan tetap pendirian. Amat baiklah bagi mereka. Tiadalah bagi mereka pada sisiku dari pembalasan. Apabila mereka tiba kepadaku dari kubur mereka selain dari cahaya yang berjalan di hadapan mereka dan para malaikat yang membentangkan sayapnya dengan mereka, sehingga menyampaikan mereka apa yang diharapkannya dari rahmat aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu terhenti antara langit dan bumi. Semenjak dijadikannya oleh Allah Ta'ala tiada melihat kepada dunia itu. Pada hari kiamat dunia itu berkata, hai Tuhanku, jadikanlah aku mempunyai nasib yang diperoleh oleh wali-walimu yang paling rendah pada hari ini. Tuhan lalu berfirman, diamlah hai yang tiada apa-apa. Sesungguhnya aku tidak ridla engkau bagi mereka di dunia. Maka adakah aku ritlakan engkau bagi mereka pada hari ini? Diriwayatkan dalam harta berita Adam alaihi salam, bahwa tatkala ia memakan dari buah kayu itu, lalu bergeraklah perutnya, maidahnya, karena keluarnya kotoran. Dan kotoran itu tiada dijadikan pada sesuatu pun dari makanan surga selain pada kayu itu. Maka karena itulah keduanya, Adam dan Hawa, dilarang daripada memakannya. Berkata yang mempunyai riwayat, lalu Adam berkeliling dalam sorga. Maka Allah Ta'ala menyuruh seorang malaikat untuk berbicara dengan Adam. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat itu, tanyakan kepada Adam, apakah yang engkau kehendaki? Adam menjawab, aku kehendaki bahwa aku meletakkan penyakit yang ada dalam perutku. Maka dikatakan kepada malaikat tadi, katakanlah kepada Adam pada tempat mana engkau bermaksud meletakkannya? Apakah di atas tikar atau di atas tempat tidur? Atau di atas sungai atau di bawah naungan batang kayu? Adakah engkau melihat di sini suatu tempat yang patut untuk yang demikian? Turunlah ke dunia. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya akan datang beberapa kaum pada hari kiamat, dan amal perbuatan mereka seperti bukit yang tinggi. Lalu mereka disuruh ke neraka. Maka mereka para sahabat bertanya, hai Rasulullah,
Mereka itu mengerjakan salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, mereka itu mengerjakan salat, mengerjakan puasa, dan mereka mengambil sebentar waktu dari malam untuk salat malam. Maka apabila dibawa kepada mereka sesuatu dari dunia, niscaya mereka melompat kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada setengah khutbahnya, orang mukmin itu di antara dua ketakutan, antara ajal yang telah lalu, di mana ia tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh Allah padanya, dan di antara ajal yang masih tinggal, di mana ia tidak mengetahui apa yang akan ditakdirkan qada-qadar oleh Allah padanya. Maka hendaklah hamba itu menyediakan perbekalan dari dirinya bagi dirinya, dari dunianya bagi akhiratnya, dari hidupnya bagi matinya, dan dari mudanya bagi tuanya. Sesungguhnya dunia itu dijadikan bagi kamu dan kamu jadikan bagi akhirat. Demi Tuhan yang diriku di tangannya, tiadalah sesudah mati itu dari cercaan, dan tiada negeri sesudah dunia selain sorga atau neraka. Isa alaihi salam berkata, tiada lurus kecintaan dunia dan akhirat dalam hati seorang mukmin, sebagaimana tiada lurus air dan api pada satu bejana. Diriwayatkan bahwa Jibril alaihi salam berkata kepada Nuh alaihi salam, hai Nabi yang paling panjang umur, bagaimana engkau mendapati dunia? Maka Nuh alaihi salam menjawab, seperti rumah yang mempunyai dua pintu. Aku masuk dari salah satu keduanya dan aku keluar dari pintu yang lain. Ditanyakan kepada Isa alaihi salam, jikalau engkau mengambil rumah yang akan engkau tempati? Isa alaihi salam menjawab, bagi kami mencukupi kain buruk orang yang telah ada sebelum kami. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutilah dunia, karena dunia itu lebih menyihirkan dari Harut dan Marut. Dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu yang berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi kepada sahabat-sahabatnya lalu bertanya, adakah di antara kamu yang menghendaki supaya Allah menghilangkan daripadanya buta dan menjadikannya dapat melihat? Ketahuilah, sesungguhnya orang yang menggemari dunia dan panjang angan-angannya pada dunia, niscaya dibutakan oleh Allah hatinya menurut kadar yang demikian. Dan barang siapa zuhud zahid di dunia dan pendek angan-angannya pada dunia, niscaya ia diberikan ilmu oleh Allah tanpa belajar, dan diberikan petunjuk tanpa hidayah penunjukan. Ketahuilah, sesungguhnya akan ada suatu kaum sesudah kamu, yang rajanya tiada lurus bagi mereka, selain dengan pembunuhan dan paksaan. Dan orang kayanya tiada lurus, selain dengan kesombongan dan kekikiran. Dan tiada lurus kasih sayang, selain dengan mengikuti hawa nafsu. Ketahuilah kiranya bahwa orang yang mendapati zaman tersebut daripada kamu, maka ia bersabar atas kemiskinan, padahal ia sanggup atas kekayaan, dan ia bersabar atas kemarahan, padahal ia sanggup atas kasih sayang. Ia bersabar atas kehinaan, padahal ia sanggup atas kemuliaan, di mana ia tiada menghendaki dengan yang demikian selain wajah Allah Ta'ala. Niscaya ia dianugerahkan oleh Allah pahala 50 orang siddiq. Diriwayatkan bahwa Isa alaihi salam pada suatu hari mengalami hujan lebat petir dan kilat. Lalu ia mencari sesuatu untuk ia datangi ke situ. Maka matanya memandang ke sebuah kemah dari tempat yang jauh. Lalu ia datang ke kemah itu. Tiba-tiba di dalamnya seorang wanita. Maka pergilah ia dari kemah tersebut. Tiba-tiba ia sampai di suatu gua pada suatu bukit. Maka masuklah ia ke gua tersebut. Tiba-tiba di dalamnya seekor singa. Lalu ia meletakkan tangannya atas singa itu, seraya berdoa, wahai Tuhanku,
engkau jadikan bagi sesuatu itu mempunyai tempat tinggal dan tiada engkau jadikan bagiku mempunyai tempat tinggal. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, tempat tinggalmu ialah dalam ketetapan rahmatku, akan kukawinkan engkau pada hari kiamat dengan 100 bidadari, yang aku jadikan dengan tangan kudrah, kuasaku. Dan akan kusediakan makanan pada upacara perkawinan engkau untuk masa 4000 tahun. 1 hari dari tahun itu, seperti umur dunia. Dan akan aku suruh seorang penyeru yang akan menyerukan. Manakah orang-orang zahid di dunia? Kunjungilah upacara perkawinan orang zahid dalam dunia. Isa putera Maryam. Isa putera Maryam alaihi salam berkata, celaka bagi orang yang mempunyai dunia. Bagaimana ia mati dan meninggalkan dunia serta apa yang di dalamnya. Dan dunia itu menipunya, sedang ia merasa aman dengan dunia. Telah mempercayai dunia, sedang dunia menghinakannya. Celakalah bagi orang-orang yang tertipu, bagaimana mengkakukan lidah mereka oleh apa yang tiada disukainya, menceraikan mereka oleh apa yang dicintainya dan datang kepada mereka apa yang dijanjikan. Dan celakalah bagi orang yang dunia itu cita-citanya dan kesalahan itu perbuatannya, bagaimana akan disiarkan besok dosanya. Ada yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa alaihi salam. Hai Musa, apalah bagimu itu kampung orang-orang zalim, bahwa kampung itu tidaklah menjadi kampung engkau. Keluarkanlah daripadanya cita-citamu dan berpisahlah daripadanya dengan akalmu. Maka rumah yang paling buruk itulah dia, kecuali orang yang beramal, yang berbuat baik di dalamnya. Maka rumah itulah yang paling baik. Hai Musa, sesungguhnya aku teropong bagi orang zalim yang memperhatikan gerak-gerik orang zalim. Sehingga aku ambil daripadanya untuk orang Muslim orang yang teraniaya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Aijarah. Lalu ia datang dengan banyak membawa pulang harta dari Bahrain. Maka para kaum Ansar mendengar dengan kedatangan Abu Ubaidah. Lalu mereka mengerjakan salat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengerjakan salat, lalu beliau pergi, maka datanglah mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum ketika melihat mereka. Kemudian bersabda, aku menyangka bahwa kamu telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang dengan membawa sesuatu. Mereka menjawab, benar, wahai Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, bergembiralah dan berangan-anganlah apa yang menyenangkan kamu. Demi Allah, tiadalah kemiskinan yang lebih aku takut kepada kamu, tetapi yang lebih aku takut kepada kamu ialah bahwa terhampar kepadamu dunia, sebagaimana telah terhampar kepada orang-orang yang sebelum kamu. Lalu kamu berlomba-lomba akan dunia, sebagaimana mereka berlomba-lomba padanya. Maka dunia itu akan membinasakan kamu, sebagaimana dunia itu telah membinasakan mereka. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang lebih banyak aku takut kepadamu adalah apa yang dikeluarkan oleh Allah bagi kamu dari barakah bumi. Lalu ditanyakan, apakah barakah bumi itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kembang dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu menyibukkan hatimu dengan mengingati dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengingati dunia. Lebih-lebih lagi mengenai dunia itu sendiri. Amr bin Sa'id berkata, Isa alaihi salam lalu di suatu desa. Tiba-tiba kedapatan penduduknya mati di halaman-halaman rumah dan di jalan-jalan.
Lalu Isa alaihi salam berkata, "Hai para sahabat, sesungguhnya mereka ini mati dari kemarahan. Jikalau mereka mati bukan karena yang demikian, niscaya mereka tanam menanamkan." Para sahabat itu lalu menjawab, "Wahai kekasih Allah, kami ingin, jikalau dapatlah kami mengetahui berita mereka." Lalu Isa bertanya kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya. "Apabila telah malam, maka panggillah mereka, niscaya mereka akan menyahut panggilanmu." Tatkala telah malam, lalu Isa naik ke tempat yang tinggi. Kemudian memanggil, "Hai penduduk desa." Lalu disahut oleh yang menyahut, "Kami sambut panggilanmu wahai kekasih Allah." Maka Isa alaihi salam bertanya, "Bagaimana keadaanmu dan apa kisah keadaanmu?" Yang menyahut itu menjawab, "Kami tidur malam dalam keadaan sehat walafiat dan waktu pagi-pagi kami berada dalam neraka." Nabi Isa alaihi salam bertanya, "Bagaimana maka demikian?" Yang menyahut itu menjawab, "Disebabkan cintanya kami kepada dunia dan kepatuhan kami kepada orang-orang yang berbuat maksiat." Isa alaihi salam bertanya lagi, "Bagaimana kecintaanmu kepada dunia?" Yang menyahut itu menjawab, "Sebagaimana kecintaan anak kecil kepada ibunya. Apabila dunia itu menghadap kami, niscaya kami gembira dengan dia. Dan apabila ia membelakangi kami, niscaya kami gundah dan menangis." Isa alaihi salam bertanya pula, "Apa kabar teman-teman? Mengapa mereka tidak menyahut panggilanku?" Yang menyahut itu menjawab, "Karena mereka dicambuk dengan cambuk api neraka, dengan tangan para malaikat yang kasar dan keras." Isa alaihi salam bertanya kembali, "Bagaimana engkau menyahut panggilanku, sedang engkau di antara mereka?" Yang menyahut itu menjawab, "Karena aku berada pada mereka. Akan tetapi aku tidaklah sebahagian dari mereka. Maka tatkala turun azab kepada mereka, niscaya aku pun kena bersama mereka. Maka aku bergantung pada pinggir neraka jahanam. Aku tidak tahu akan terlepaskah aku daripadanya atau aku akan jatuh ke dalamnya." Lalu Isa masih berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Sesungguhnya memakan roti syair semacam gandum dengan garam yang tidak ditumbuk halus, memakai kain bulu hitam dan tidur atas tempat sampah adalah lebih banyak serta sehat walafiat dunia dan akhirat." Anas radhiyallahu anhu berkata, "Adalah unta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dilobangi telinga yang tidak didahulukan orang dalam perjalanan. Maka datanglah seorang Arab desa dengan untanya, lalulah mendahului unta Rasulullah. Maka beratlah yang demikian bagi kaum muslimin." Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya itu benar atas Allah untuk tidak meninggikan sesuatu dari dunia, melainkan direndahkannya." Isa alaihi salam berkata, "Siapa yang membangun rumah di atas ombak laut, itulah dunia. Maka janganlah kamu mengambilkannya menjadi tempat ketetapan." Ada orang yang mengatakan kepada Isa alaihi salam, "Ajarilah kami suatu ilmu yang akan disayangi kami oleh Allah atas ilmu itu." Lalu Isa menjawab, "Marahilah dunia, niscaya kamu akan disayangi oleh Allah Ta'ala." Abu Darda berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jikalau kamu ketahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan tertawa sedikit dan menangis banyak. Dan akan hina kepadamu dunia dan kamu akan memilih akhirat." Kemudian Abu Darda berkata dari pihak dirinya sendiri, "Jikalau kamu ketahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan keluar ke padang-padang pasir. Kamu akan tunduk bermohon kepada Tuhan dan menangisi dirimu sendiri. Dan akan kamu tinggalkan hartamu dengan tiada yang menjaga. Tiada kamu kembali kepada harta itu, selain yang tak boleh tidak bagimu."
Akan tetapi hilang dari hatimu ingatan akhirat dan datanglah angan-angan kepada hati. Maka jadilah dunia yang memiliki amal perbuatanmu, dan jadilah kamu seperti mereka yang tiada mengetahui. Maka sebahagian kamu itu lebih jahat dari binatang yang tidak meninggalkan hawa nafsunya. Karena takut kepada akibatnya, mengapa tidak kamu berkasih-kasihan dan nasihat menasehati, padahal kamu itu bersaudara pada agama Allah? Tiadalah yang mencerai-beraikan di antara hawa nafsumu, selain oleh kekejian hatimu, dan jikalau kamu berkumpul atas kebajikan, niscaya kamu akan berkasih-kasihan. Mengapa kamu tidak nasihat menasehati pada urusan dunia dan tidak nasihat menasehati pada urusan akhirat? Dan tidak dimiliki oleh seseorang kamu nasihat bagi orang yang disukainya dan yang akan menolongnya atas urusan akhiratnya. Tidaklah ini selain dari sedikitnya iman pada hatimu, jikalau kamu yakin dengan kebajikan akhirat dan kejahatannya. Sebagaimana kamu yakin dengan dunia, niscaya kamu akan memilih mencari akhirat. Karena akhirat itu yang memiliki semua urusanmu. Jikalau kamu mengatakan bahwa mencintai yang segera, dunia, adalah hal kebanyakan, maka kami sesungguhnya melihat kamu memanggil yang segera dari dunia itu untuk yang lambat akhirat daripadanya. Kamu memayahkan dirimu dengan kesukaran dan berusaha pada mencari sesuatu hal yang kemungkinan besar kamu tiada akan memperolehnya. Maka seburuk-buruk kaum, ialah kamu yang tiada kamu betulkan keimananmu dengan apa yang diperkenalkan oleh iman yang sampai padamu. Jikalau kamu berada dalam keraguan dari apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, maka datanglah pada kami, supaya kami terangkan kepadamu dan kami perlihatkan kepadamu nur yang akan menetapkan hatimu kepadanya. Demi Allah, tiadalah kamu orang yang kurang akal, lalu kami maafkan kamu. Sesungguhnya kamu mencari penjelasan akan betulnya pendapat mengenai duniamu, dan kamu mengambil dengan hati-hati sekali mengenai urusanmu. Kamu tiada merasa gembira dengan sedikit dari dunia yang kamu peroleh, dan kamu merasa gundah di atas yang sedikit itu yang hilang dari kamu, sehingga nyatalah yang demikian pada wajahmu dan lahir atas lidahmu. Dan kamu menamakannya malapetaka, musibah, dan kamu adakan tempat melahirkan duka cita. Dan orang awam dari kamu sudah meninggalkan kebanyakan dari agama mereka. Kemudian tiada nyata yang demikian pada wajah dan tiada berubah keadaan kamu. Sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah melepaskan kamu. Sebahagian kamu akan bertemu dengan sebahagian dalam kegembiraan, dan semua kamu tidak menyukai menerima temannya dengan apa yang tiada disukainya, karena takut akan diterima oleh temannya dengan keadaan yang serupa. Maka jadilah kamu berteman di atas kedengkian, dan tumbuhlah segala kegemaranmu di atas bekas sampah, dan kamu memilih meninggalkan ajal. Aku ingin kiranya Allah Ta'ala menyenangkan aku daripadamu dan menghubungkan aku dengan orang yang aku sukai melihatnya. Dan jikalau ia masih hidup, maksudnya Nabi SAW, niscaya tidak membuat kamu bersabar ingin segera menjumpainya. Jikalau ada padamu kebajikan, maka telah aku perdengarkan kepadamu. Dan jikalau kamu mencari apa yang di sisi Allah, niscaya kamu akan memperolehnya sedikit. Pada Allah aku meminta tolong bagi diriku dan bagi kamu. Isa alaihi salam berkata, hai para sahabat, relalah dengan kehinaan dunia serta selamatnya agama, sebagaimana relanya pencinta dunia, ahlu dunia, dengan kehinaan agama serta selamatnya dunia. Dan sama pengertian dengan perkataan Isa alaihi salam tadi pada seorang penyair.
Aku melihat orang-orang merasa senang dengan kehinaan agama, dan aku tidak melihat orang-orang rela dalam penghidupan dengan tak punya. Maka kamu cukupkan dengan agama tanpa dunia raja-raja, sebagaimana raja-raja merasa cukup dengan dunia tanpa agama.